kapal ini kembali lagi di perairan Philadelphia. Tapi dalam keadaan yang sangat-sangat mengerikan. Hai guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to Ruang Gelap dengan gue, Amira. Untuk kalian yang baru di channel ini, hai, salam kenal. Ruang Gelap membahas tentang true crime, conspiracy, horror, semua yang menyangkut tentang misteri. Nah, di video kali ini kita akan membahas teori konspirasi yang diinspirasikan atau terinspirasi dari series film Loki tentang kapal USS Eldridge. Rumornya, saat Perang Dunia Kedua terjadi juga The Battle of the Atlantic, di mana para angkatan militer laut Amerika versus Jerman berperang, dan Amerika rumornya melakukan sebuah eksperimen, yaitu membangun kapal penghancur bernama USS Eldridge yang bisa menghilang kasat mata dan bisa menjelajah waktu. Kabarnya, kapal ini dibangun dengan teknologi yang paling canggih dan diambil dari piring terbang yang pernah jatuh di Amerika. Dan ternyata eksperimen ini dinyatakan berhasil. Langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Awalnya, eksperimen kapal ini dinyatakan gagal. Tapi pada tanggal 28 Oktober 1943, kapal ini akhirnya bisa menghilang bersama dengan semua awak kapal dan disaksikan oleh anggota militer lainnya. Dan saat itu semua orang kaget dan bingung, ternyata eksperimen mereka berhasil. Terus tiba-tiba ada kabar dari pelabuhan di provinsi sebelah yang menyatakan bahwa kapal USS Eldridge terlihat di pelabuhan mereka. Dan gak lama kemudian, kapal ini kembali lagi di perairan Philadelphia. Tapi dalam keadaan yang sangat-sangat mengerikan. Semua awak kru yang ada di dalam kapal dinyatakan meninggal dunia melebur meleleh bersama dengan besi-besi kapal. Dan beberapa orang yang berhasil selamat dinyatakan mengalami gangguan kejiwaan. Nah, cerita ini didapat berdasarkan pengakuan seorang pria misterius bernama Carlos Miguel Allende. Misterius karena Carlos tidak pernah menampakkan dirinya. Carlos menceritakan semua hal ini lewat 50 surat yang dia kirim ke seorang penulis buku dan ahli atau bisa dibilang pengamat UFO yang bernama Morris Jessup. Saat itu, Morris dikenal sebagai seorang penulis buku bestseller tentang konspirasi UFO. Morris awalnya bingung kenapa dia mendapat 50 surat dari Carlos dan isinya benar-benar konspirasi tentang kapal yang menurut dia gila. Jadi secara langsung Morris tentu aja menganggap, ini paling surat dari orang iseng atau orang gila. Nah, 2 tahun kemudian, Morris tiba-tiba didatangi oleh petinggi dari kantor penelitian Angkatan Laut Amerika. Gara-gara mereka menerima kiriman buku UFO karya Morris yang dicoret-coret oleh satu manusia dan 2 alien. Nah, nama si pengirim tidak tercantum, jadi petinggi Amerika mengira ini adalah paket kiriman Morris. Dan mereka nanya, ini maksudnya apa? Kenapa di dalam buku ini dicoret-coret tentang USS Eldridge? Dan Morris bingung karena dia nggak tahu apa-apa. Diketahui buku ini dicoret-coret oleh 3 orang. Dari isi percakapan tulisan ini diketahui 1 orang adalah manusia dan 2 orang lainnya adalah alien. Karena Morris bilang dia juga nggak tahu apa-apa tentang buku ini, akhirnya dilakukanlah penelitian. Dan waktu diteliti, coretan ini sebenarnya berasal dari satu penulis saja yang sengaja membeda-bedakan tulisannya supaya terlihat kayak ditulis oleh 3 orang. Dan Morris sadar, tulisan di buku itu kayak pernah dia lihat. Dan dia ingat, tulisan di buku ini sangat mirip dengan tulisan surat-surat yang ditulis oleh Carlos yang dia terima bertahun-tahun lalu. Nah guys, yang paling aneh, gak lama kemudian Morris dinyatakan meninggal dunia karena bunuh diri di dalam mobilnya sendiri dengan cara menyalakan mesin dan mengisi mobilnya dengan gas beracun. Sebelum Morris meninggal, dia sempat menelpon temannya dan bilang, "Aku mendapat rahasia tentang eksperimen di Philadelphia." Pas banget besoknya dia langsung meninggal bunuh diri. Nah,
banyak orang yang nggak percaya Morris bunuh diri. Banyak yang curiga jangan-jangan Morris sengaja dihabisi karena dia tahu terlalu banyak tentang rahasia pemerintahan yang menyangkut dengan kapal USS Eldridge. Cerita tentang eksperimen kapal USS Eldridge langsung populer dan akhirnya diangkat menjadi sebuah buku yang berjudul Philadelphia Experiment Project Invisibility. Buku ini lalu dibaca oleh seorang sutradara yang langsung mengangkat cerita dalam buku menjadi film. Dan sebelum rilis, dia sempat diperingati oleh pemerintah Amerika untuk tidak menayangkan film ini di Amerika. Tapi si sutradara pura-pura gak tahu, tetap dia rilis di Amerika, guys. Akhirnya tayanglah film ini di tahun 1984. Nah, setelah tayang, ada salah satu penonton yang mengaku bahwa dia adalah salah satu pelayar yang ada di dalam kapal USS Eldridge saat kapal ini menghilang. Pria ini bernama Alfred Bielek. Alfred bercerita saat eksperimen terjadi, dia sedang ada di decking pesawat ngobrol dengan temannya. Terus tiba-tiba ada suara auman yang sangat besar dan ada kilat cahaya yang nggak tahu dari mana. Cahaya dan auman ini menyerang kapal, dan karena Alfred kaget, dia langsung lompat terjun dari kapal bersama temannya. Waktu Alfred bangun, tiba-tiba dia sudah berada di dalam rumah sakit akibat luka bakar dan efek radiasi. Tapi anehnya, Alfred bilang tahun sudah berganti menjadi tahun 2137, di mana sistem pemerintahan semuanya diatur oleh sistem komputer, penduduk bumi tinggal 300 juta, dan Alfred sendiri sempat melakukan ekspedisi ke Mars. Setelah mendengar pengakuan Alfred, banyak yang bertanya kenapa baru sekarang dia mengaku dan melapor tentang hal ini. Dan Alfred bilang selama ini dia lupa, dia sudah di brainwash. Ingatan ini baru muncul saat dia menonton film Philadelphia Experiment. Nah, orang-orang mulai tertarik dan menyelidiki peristiwa ini dan mencari tahu, bener gak sih eksperimen ini memang ada? USS Eldridge pernah menghilang? Dan yang sudah pasti dilakukan oleh orang-orang, yaitu menelusuri siapa orang pertama di balik rumor ini. Lagi-lagi, nama Carlos Allende muncul, si pengirim surat. Ditelitilah siapa sebenarnya Carlos Allende yang menulis-nulis surat ini. Dan akhirnya ditemukanlah orang di balik nama Carlos Allende, yaitu seorang pria bernama Carl Allen. Seorang peneliti UFO yang sering menyebarkan teori konspirasi. Carl mengaku dia bisa tahu tentang cerita ini karena Carl menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Saat kapal USS Eldridge menghilang, Carl berada di perahu di dekat kapal ini, dan dia langsung menyaksikan kapal ini hilang, lalu balik lagi muncul. Carl memang tercatat sebagai seorang pelayar, tapi setelah dicek lagi, kapal USS Eldridge di tanggal 28 Oktober sebenarnya tidak berada di Philadelphia. Kapal ini terbukti dan tercatat berada di pelabuhan di Brooklyn. Jadi, kesaksian Carl dipertanyakan oleh orang-orang. Nah, terus datanglah seorang mantan anggota Angkatan Laut Militer bernama Edward Dudgeon yang lalu angkat bicara. Edward bilang, di tahun 1940 memang benar, Angkatan Laut Militer berusaha untuk membuat kapal yang tak terlihat, yaitu kapal yang dialiri tenaga listrik yang tidak bisa dideteksi oleh ranjau yang ditanam oleh pasukan Jerman di bawah air laut. Jadi maksudnya, misi membuat kapal tak terlihat ini bukannya nggak terlihat oleh mata, tapi tak terlihat oleh ranjau yang sudah ditanam oleh Jerman. Dan Edward yakin, rumor ini berasal dari kesalahpahaman orang-orang yang berakhir menjadi sebuah teori konspirasi bahwa kapal USS Eldridge bisa menghilang kasat mata dan bisa menjelajah waktu. Nah, gue penasaran nih dengan tanggapan kalian. Menurut kalian, apakah ini memang teori konspirasi atau ini adalah sebuah kenyataan yang berusaha ditutup-tutupi oleh pemerintah Amerika? Dan rumor ini sebenarnya adalah kebohongan yang dibuat oleh para orang yang memiliki gangguan jiwa atau mencoba untuk menarik perhatian orang-orang. Sampai di sini dulu cerita kita pada kali ini. See you guys on the next video. Thank you so much untuk kalian selalu mendukung Ruang Gelap. Kalau kalian punya saran, misteri, kasus yang pengen kita bahas, bisa tulis di kolom komentar bawah.
Di kondisi kayak gini, jangan lupa untuk take care, jaga diri kalian masing-masing. Just stay at home, please, please, please stay safe and stay alive.